masalah itu jangan dihindarin tapi dihadapin gitu. Dan semakin tinggi jabatan seseorang akan semakin tinggi ego. Maka bagaimana kamu menahan ego kamu gitu. Jadi bagaimana kamu kadang di usia saya ini kadang kan udah dengan jabatan yang udah stuck di gitu. Harga diri kadang lebih tinggi gitu, ego lebih tinggi, mendapatkan kritikan akan membuat clash gitu. Jadi bagaimana kamu mengatur emosi kamu, mengatur mindset kamu, itu yang paling penting. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Ridwan Saiful Ulum. Di sini saya posisinya sebagai Service Delivery Project Leader. Di sini di posisi ini saya sudah berada dalam posisi itu 3 tahun gitu ya. 3 tahun untuk posisi ini memang tupoksinya terkait untuk delivery project, kemudian mengidentifikasikan kebutuhan apa aja sih yang ada di project gitu, sehingga project itu berjalan dengan lancar. Halo, perkenalkan saya Citra Sari. Saya di sini sebagai leader dari produk spesialis di unit SES di kantor PT Swamedia Informatika. Saya menjabat sebagai leader kurang lebih selama 10 bulan. Ya, perkenalkan nama saya Saifuddin. Saat ini sebagai product leader di unit Digital Ecosystem Solution pada PT Swamedia Informatika. Jabatan atau posisi saat ini baru sekitar 6 bulan untuk posisi sebagai product leader di unit desk ini. Sebelumnya menjadi jadi leader front end pada proyek Learning Management System di PT Telkom Indonesia. Oke, nama saya Nur Anisha. Posisi saya sebagai Finance and Tax. Saya kerja udah dari Februari 2001. Nah, dari saya arti pemimpin itu adalah seorang individu gitu ya, seorang individu yang mampu mengolah dan membina dari orang, kemudian kelompok, sehingga untuk mencapai suatu tujuan atau mencapai suatu tujuan lah gitu. Kalau boleh mengutip dari Albert Einstein, pemimpin itu adalah orang yang bukan hanya bisa memerintah, tapi bisa juga menginspirasi orang lain dan membimbing untuk menemukan solusi. Arti pemimpin bagi saya yaitu ketika kita mampu mengarahkan motivasi tim untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih baik. Pemimpin, kalau pemimpin itu buat saya orang yang key person, terus seorang yang bisa mengarahkan dan punya integritas. Nah, ketika dikatakan sebagai pemimpin yang baik itu adalah ketika yang mampu berkoordinasi dan komunikasi. Kenapa? Karena dengan komunikasi dan koordinasi nanti untuk pencapaian dalam sebuah proyek itu akan berjalan dengan lancar. Ciri-ciri pemimpin yang baik menurut saya pribadi itu pemimpin harus memiliki sifat empati, lalu integritas, keadilan, dan mampu menginspirasi orang lain. Ciri-ciri pemimpin yang baik menurut saya mungkin punya integritas sama kejujuran, karena dengan adanya sikap tegas dan jujur mungkin tim akan mengikuti juga. Lalu ketika seorang pemimpin itu mampu memotivasi timnya, tim akan menjadi lebih semangat dalam menjalankan tugas yang diberikan. Ciri-ciri yang baik buat pemimpin ya. Tadi sebenarnya udah disebutin ya, karena itu ngaruh juga. Jadi kalau buat saya yang baik itu orang yang punya satu, komunikasi
Komunikasi itu penting banget, bagaimana cara dia ngasih tahu ke bawahannya, ke timnya, ngarahin. Karena komunikasi itu kalau dia tidak punya skillnya, tidak punya ilmunya, dia susah untuk orang paham apa yang dia mau gitu. Terus dan dia setidaknya harus punya knowledge juga. Dan satu, motivasi dan semangat yang tinggi. Saya udah bukan berapa tahun, tapi sudah mau 20 tahun gitu menemukan dengan karakter orang yang berbeda-beda, dengan leadership yang berbeda-beda gitu. Jadi ketika leadershipnya santai saja, bawahannya tuh itu ngefek banget. Ketika si leadernya flat, itu lebih parah lagi. Jadi kalau buat saya yang bagus itu adalah orang yang bisa memberikan motivasi bukan untuk dirinya sendiri tapi buat orang lain juga. Oke, gitu. Nah, untuk tokoh pemimpin, kalau dari saya yang ada di sekitaran atau di daerah Jawa Barat gitu ya, khususnya di Indonesia itu mungkin Ridwan Kamil gitu ya. Karena dari segi inovasi kemudian kreativitas bisa menjadikan Kota Bandung lebih bagus lagi gitu. Karena saya adalah seorang ibu, jadi saya sedang sangat mengidolakan Janis Ardern, itu ex Perdana Menteri Selandia Baru. Alasannya kenapa? Pertama, dia adalah seorang wanita, dia adalah seorang ibu, lalu dalam kepemimpinannya juga di Selandia Baru dia cukup sukses. Dia bisa bersikap tenang, dia juga tidak melupakan keluarga, ya seperti itu. Dan dia memiliki empati yang sangat besar, kemudian dia juga memiliki rasa rendah diri dan sadar diri yang sangat baik. Menurut saya contoh pemimpin yang baik itu SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Presiden Indonesia di tahun 2004 sampai 2014. Dengan adanya beliau sebagai Presiden Indonesia, saat itu lebih stabil untuk perekonomian. Lalu beliau juga menciptakan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Harapan Sejahtera untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau buat secara Islam, panutan adalah Nabi Muhammad sebagai leader terbaik di dunia ini. Tapi untuk orangnya sendiri, karena ya namanya juga manusia, ada kelebihan, ada kekurangan. Ketika saya menyukai, orang ini begitu tegas, tapi ternyata dia punya background yang ada tidak sesuai gitu. Jadi buat saya tidak terlalu mengagumi seseorang yang sampai ini jadi panutan saya nih gitu, tidak. Tapi buat saya sendiri yang berpengaruh buat saya adalah ibu saya. Kenapa ibu saya? Ibu saya ibu rumah tangga. Jadi curhat dulu deh. Ibu saya ibu rumah tangga, orang Sumatera, kelihatan lah begitu kerasnya gitu ya. Dia dari sejak saya SMP sudah menjabat sebagai ketua RT sampai 2 tahun yang lalu gitu. Cuma dari saya melihat cara ibu saya yang tidak oke, cara dia berkomunikasi dengan orang baik, dia bisa masuk di level yang atas, menengah, sama ke bawah. Dia bisa banget masuk komunikasi gitu. Makanya saya ngelihat dari ibu, komunikasi. Terus bagaimana dia ngerangkul warganya gitu. Jadi ketika bikin jalan yang mandiri, terus bikin masjid gitu, itu buat saya mengagumi ibu saya gitu. Siap, saya memiliki tim. Kalau di tim saya sekarang itu ada 25 orang. Ya, saya memiliki tim, kurang lebih ada 4 orang tim di dalam unit saya. Untuk saat ini saya memiliki tim, jumlahnya ada 2 orang untuk membantu saya mendevelop produk di unit DES. Saya kerja sendiri sebenarnya. Jadi kayak lebih ke self leadership ya. Betul. Nah, kalau misalkan kenapa dipercaya gitu ya, mungkin balik lagi gitu ya, karena perusahaan
melihat dari segi pengalaman, kemudian juga keterampilan, kemudian juga dari komunikasi. Ya mungkin salah satu yang dipercayakan ke saya gitu ya, itu tuh berawal dari situ, karena saya juga awalnya dari programmer gitu ya, kemudian itu saya ada kesempatan itu diberi kesempatan oleh perusahaan untuk berkembang lebih jauh lagi. Mungkin perusahaan memilih saya karena saya di sini posisinya sudah sebagai senior di PT Swamedia Informatika ini. Jadi setidaknya saya sudah memiliki banyak pengalaman bekerja di dalam berbagai tim. Kebetulan ini posisi pertama saya sebagai leader, tetapi saya banyak bekerja di banyak tim gitu. Jadi setidaknya saya mempunyai experience dalam berkomunikasi dengan para tim dalam suatu project. Jadi saya banyak berkoordinasi dan saya biasanya lebih sering mendirect mereka. Mungkin karena memang saat saya masuk ke Swamedia, pengalaman saya sekitar 12 tahun. Jadi mungkin lebih mempunyai pengalaman ketika menganalisis suatu permasalahan dan memberikan solusi kepada tim. Ini terus ditanyain langsung ya ke atasannya ya. Menurut saya, oke, perjalanan kerja saya ini naik turun. Lepas kuliah langsung kerja, ini adalah first job. Sampai sekarang saya belum pernah pindah-pindah. Jadi yang pertama, ya mungkin yang terakhir ya kali ya. Gitu. Jadi kalau saya orangnya nggak gampang menyerah. Buat saya ketika saya ditantang pekerjaan, ketika kerjaan saya menghadapi hambatan tuh lebih banyak dari luarnya, saya bisa memberikan solusinya gitu. Dan buat saya melakukan pengembangan diri gitu. Karena 2001 saya masuk sampai sekarang teknologi itu udah berbeda jauh sekali. Mulai dari bank yang kita manual datang ke sana, kita ke kantor pajak yang laporan manual, sampai detik sekarang yang sudah bisa online. Itu teknologi yang mulai mungkin dari dulu tuh kita pegang ATM tuh udah hebat. Sekarang kita megangnya token. Gitu. Terus dulu kita ke teller, setor tunai, transaksi. Sekarang kita bisa dengan laptop kita. Gitu. Itu buat saya itu buat pengembangan diri saya, dan saya percaya diri saya bisa melakukan kerjaan saya. Nah, untuk challenge terbesar dalam memimpin tim gitu ya, karena memang timnya udah banyak, itu lebih ke manajemen konflik gitu ya. Karena di sini dengan berbagai banyak kepala atau pendapat gitu ya, sehingga nanti dalam pekerjaan gitu ya, itu tuh ada masukan-masukan lain. Nah, itu tuh manajemen konflik itu harus diantisipasi. Ya kalau untuk challenge sih masih akan terus bertambah ya. Karena memang berdasarkan yang tadi gitu ya, itu tuh setiap individu akan terus, kalau di dalam perusahaan itu tidak hanya stuck di dalam satu orang tersebut gitu ya, nanti mungkin entah ada yang resign atau gimana, mungkin mereplace. Nah itu tuh pasti challenge-nya akan terus bertambah. Challenge terbesar yang saya rasakan di tim saya saat ini adalah membuat tim ini menjadi kompak dan bisa berkomunikasi, berkolaborasi agar mereka ini bisa mandiri dan paham atas pekerjaannya masing-masing. Itu sebetulnya yang sangat sulit. Masih struggle di situ karena tiap orang beda pemahaman, tiap orang beda pemikiran. Jadi kita harus selalu mensuggest bahwa tujuannya kemana, seperti itu. Pasti itu akan ada, sangat ada, dan mungkin akan bertambah juga karena seiring dengan namanya kita orang ya, yaitu mungkin tim kita akan bertambah, mungkin tim kita akan berkurang, dan di situ pasti polanya juga berubah dan harus adaptasi lagi. Pasti komunikasi, kolaborasi itu pasti harus bisa beradaptasi. Nah itu sangat sulit lah menurut saya gitu, maksudnya untuk membuat itu menjadi baik gitu. Jadi challenge terbesar saya adalah di situ. Challenge terbesar saat ini yaitu timnya hanya sedikit,
Jadi mungkin pengerjaan aplikasinya menjadi lebih lambat dibandingkan tim yang lain yang mungkin bisa sampai belasan, tapi tim saya hanya 2 orang. Untuk solusinya, karena memang harus sesuai target perusahaan, maka ditulis pekerjaan-pekerjaan apa saja yang memang harus diselesaikan tepat waktu agar bisa diberikan kepada tim. Kedepannya mungkin challenge ini akan lebih berat ketika tim business development sudah mengiklankan si produk ini, karena ketika sudah diiklankan mungkin tim butuh lebih banyak karena keperluan untuk develop dan juga maintenance si aplikasi di klien. Karena saya nggak ada atasan langsung ya untuk berkonsultasi di bidang finance dan tax. Jadi atasan saya beda jalur, bukan beda jalur, maksudnya beda bidang gitu kan. Jadi yang benar-benar saya harus mencari sendiri, gitu. Konsultasi cari kemana ini gitu, itu challenge banget buat saya. Kalaupun saya searching ke Google, searching buku, itu tidak semudah itu gitu kan. Ketika ada masalah pun saya harus konsultasinya ke siapa, bagaimana ini, itu challenge-nya di situ. Kalau misalkan untuk teknologinya, karena kita bisa ngikutin gitu, karena teknologinya datangnya bertahap gitu, tidak yang tiba-tiba langsung seperti ini, tidak. Jadi lebih challenge-nya bagaimana solusi dari permasalahan. Nah, achievement dari tim gitu ya, itu tuh penyelesaian project gitu ya, itu tuh ketika masa COVID gitu ya, itu tuh projectnya itu tuh ada di RM, itu tuh kita memulai pada saat masa COVID gitu ya, itu tuh online gitu ya, untuk koordinasi dan komunikasi memang minim gitu ya dengan pihak kliennya, tetapi untuk pekerjaannya alhamdulillah sesuai dengan targetnya gitu. Kalau dari saya sih semua yang terlibat gitu ya, itu ada PM, ada project leader, ada developer, dan semua orang yang terlibat di situ itu tuh memang sangatlah penting. Oke, selama 10 bulan ini achievement yang kami dapatkan itu adalah mampu menjaga kenyamanan user dalam menggunakan produk kami gitu. Jadi menjaga, terlihat sepele tapi itu adalah hasil kerjasama tim juga yang membuat user nyaman. All team sebetulnya, karena kayak itu sebuah kolaborasi juga di mana kita harus cepat tanggap dalam menghadapi user, komplainan user atau keluh kesah user, kemudian kita memetakan masalahnya di mana, lalu kita mensolusikan sampai si user itu nyaman. Sebetulnya itu kolaborasi dalam tim sih. Jadi semua ikut berperan di situ. Achievement yang saya banggakan di tim saat ini adalah hanya dengan 3 orang, target perusahaan selalu tepat waktu dan tidak ada miss dari harapan perusahaan. Menurut saya semua peran ini penting dalam satu tim, karena memang ketika tidak ada salah satu pun achievement ini tidak akan mungkin tercapai, sehingga memang semua ini berkat kerjasama tim. Kalau orang lapangan project adalah projectnya sukses ya Mbak ya? Benar kan ya, saya sudah goal, sudah finish, sudah closing gitu. Kalau buat yang finance dan tax, kalau menurut saya pribadi ya, saya survive 20 sekian tahun gitu. Self leadership saya gitu kan, dengan bagaimana saya memanage waktu saya gitu, bagaimana saya mengembangkan diri saya gitu. Sampai saya survive sampai detik ini adalah achievement saya. Never give up. Jangan pernah nyerah. Kalau kamu nyerah, berantakan semuanya. Masalah itu jangan dihindarin, tapi dihadapin. Gitu. Dan semakin tinggi jabatan seseorang akan semakin tinggi ego. Maka bagaimana kamu menahan ego kamu? Kadang di usia saya ini kadang kan udah dengan jabatan yang udah stuck gini gitu, harga diri kadang lebih tinggi gitu, ego lebih tinggi, mendapatkan kritikan akan membuat clash gitu. Jadi bagaimana kamu mengatur emosi kamu, mengatur mindset kamu, itu yang paling penting.
Untuk cita-cita saya gitu ya, dari segi ke tim gitu, itu lebih banyak lagi inovasi sehingga mereka bisa memberikan ide-ide kreatif untuk perusahaan. Kalau untuk diri sendiri, saya lebih mungkin kedepannya lebih lagi menggali lagi lah potensi yang ada di diri saya gitu, karena memang banyak ketika di dalam perjalanan memang tidak mudah lah gitu ya, tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin itu, harus banyak terus belajar. Harapan saya tentu saja ingin timnya kompak, ingin timnya bisa kolaborasi, karena dengan kunci itu sebetulnya permasalahan apapun bisa diselesaikan jika satu tujuannya sih sama gitu. Dan untuk saya pribadi, saya harapannya itu inginnya adalah yaitu membuat tim saya bisa menjadi kompak, bisa menjadi tim yang bisa berkolaborasi dengan baik, dengan komunikasi yang lancar juga. Itu tadi cita-cita saya sih, sebetulnya saya ingin melanjutkan kepemimpinan saya dengan tujuan yaitu membuat saya bisa menginspirasi tim saya, lalu saya juga bisa menjuruskan tim saya kepada kemandirian gitu kan, kemandirian bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing gitu, kolaborasi, lalu komunikasi, seperti itu. Harapannya mungkin untuk tim saya bisa lebih semangat lagi, karena memang mungkin kita tim yang paling kecil saat ini, dan cita-citanya juga harapannya manajemen mungkin bisa lebih melihat dengan tim yang sedikit tapi target sesuai dan tercapai. Harapan dan cita-cita saya mungkin ingin timnya lebih banyak, karena dengan tim yang lebih banyak mungkin resource yang dipakai akan lebih efektif juga. Pengembangan diri lagi. Karena kalau buat saya, belajar tidak melihat umur gitu. Saya ngelihat, saya pernah ikuti conference nih gitu, dari yang muda-muda umur sampai 30 udah jadi CEO gitu kan, terus bagaimana pengembangan startup gitu, saya kagum gitu loh. Oh, orang lain bisa, apakah dengan seumuran saya apa sudah telat kah gitu. Tapi ternyata tidak gitu. Belajar itu tidak melihat umur gitu. Pengembangan diri itu nggak lihat umur juga, kadang umur 60 baru belajar ngaji pun it's okay gitu. Itu jadi. Untuk yang generasi yang sekarang gitu ya, tetap fokus untuk kreativitas, kemudian belajar juga gitu ya, karena yang sekarang itu di dunia pekerjaan atau industri yang saat ini banyak perubahan-perubahan yang memang tidak terkendali lah gitu ya, tidak terkontrol. Nah, kita harus adaptif, atau teman-teman gitu ya di bawah itu harus terus belajar lah gitu, belajar adaptif untuk perubahan. Terus belajar, tingkatkan empati, simpati, lalu bersosialisasi, membangun hubungan baik juga dengan semua orang. Terus, Mungkin saran saya bagi pemimpin muda selanjutnya adalah selalu belajar apapun itu, baik untuk diri sendiri ataupun untuk pengelolaan tim. Begitu juga ketika kita menghadapi masalah, dicoba untuk mencari solusi yang paling efektif dan efisien. Tadi udah saya sebutkan sebenarnya, menahan ego. Itu penting sekali. Karena ketika kamu sudah di atas, ketika kamu sebagai CEO, sebagai leader, ego kamu tuh bakalan tinggi. Ketika kamu merasa kurang, kadang kamu akan lebih menutupi daripada kamu melengkapi, gitu kan. Jadi kalau buat saya, kamu tekan ego itu, kamu cari, kamu gali apa yang harus kamu lengkapi, ilmunya lah, komunikasinya lah, itu akan membuat kamu jadi leader yang dihargai oleh tim. Dan komunikasi, itu penting sekali.